Saudara dan saudari yang terkasih, umat Allah, Keuskupan Sufragan Tanjung Karang, para romo, para religius biarawan dan biarawati, diakon, para frater, dan umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada. Semoga kita bertemu virtual ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada tanggal 3 Juli yang lalu, di akhir misa Sabtu sore di katedral, saya mengatakan kalau nanti Anda keluar dari gereja dan mendengar ada berita yang membingungkan tentang saya, mohon kita bersama-sama tetaplah setia kepada Allah, setia kepada gereja, dan setia kepada Bapak Suci. Saya sengaja mengumumkan seperti itu karena memang jamnya belum secara resmi diumumkan, dan sebelum resmi diumumkan memang tidak diberitahukan kepada siapapun. Saya ditunjuk untuk menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang oleh Bapak Suci, dan karena itu saya akan meninggalkan Keuskupan Sufragan Tanjung Karang. Tetapi karena sekaligus kemudian saya ditunjuk untuk menjadi Administrator Apostolik Keuskupan Sufragan Tanjung Karang, maka sampai nanti terpilih uskup baru untuk Keuskupan Tanjung Karang ini, saya masih akan bekerja di sini juga. Saudara dan saudari yang terkasih, barangkali jawaban saya kepada pemilihan yang dilakukan oleh Bapak Suci mengecewakan banyak orang, juga Anda sekalian. Tetapi marilah tetap kita syukuri bahwa dalam perjalanan ke depan barangkali nanti akan terpilih uskup baru yang memberikan angin segar dan perjalanan persiarahan kita Gereja Keuskupan Tanjung Karang menjadi lebih dinamis, lebih bergelora, lebih bergairah daripada yang selama ini bersama dengan saya. Semoga sungguh ada blessing in disguise, dan marilah kita bersyukur untuk itu. Saya tidak berpretensi bahwa saya akan dapat bekerja dengan baik, dan karena itu menyetujui diangkat menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang. Seperti Anda sekalian ketahui, saya di sini juga bekerja dengan melibatkan banyak orang, dan saya sadar diri saya tidak bisa bekerja sendirian. Karena itu saya tetap juga berharap bahwa di tempat baru nanti saya akan ditemani dan bersama dengan banyak orang yang bekerja bersama-sama, karena saya menyadari diri saya mempunyai keterbatasan dalam banyak hal. Saya juga tidak berpretensi bahwa dengan diangkat menjadi Uskup Agung, maka pangkat saya naik. Dalam kanon disebutkan wewenang Uskup Agung tidak lebih dari uskup biasa. Uskup Agung hanyalah uskup untuk Keuskupan Agung yang bekerjanya sama dengan setiap uskup
pada keuskupannya. Kewenangan yang lebih diberikan kepada uskup agung hanya kalau di keuskupan-keuskupan sufragan tidak dilaksanakan ajaran iman yang benar, baru boleh uskup agung intervensi. Selain itu, tidak ada kuasa apapun pada keuskupan sufragan. Karena itu, seorang uskup agung hanyalah seorang uskup untuk keuskupannya, sama seperti uskup yang lain untuk keuskupannya. Saudara-saudari yang terkasih, karena saya akan pindah ke Palembang, nanti waktunya masih akan dibicarakan, dan akan meninggalkan keuskupan sufragan Tanjung Karang, tetapi masih selama beberapa waktu menjadi administrator apostolik keuskupan sufragan Tanjung Karang sampai terpilihnya uskup baru di keuskupan ini. Maka saya ingin mengumumkan beberapa hal terkait dengan situasi ini. Pekerjaan saya sebagai administrator dalam penantian dengan uskup baru. Hal-hal yang ingin saya katakan dan saya umumkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merujuk pada Kanon 481 paragraf 1, Kanon 131, Kanon 1420 paragraf 5, Kanon 501 paragraf 2 Kitab Hukum Kanonik. Dengan dipindahnya seorang uskup diosesan ke keuskupan lainnya, maka jabatan dan kuasa Vikaris Jenderal dari keuskupan yang ditinggalkannya dengan sendirinya dimisioner atau berhenti. Oleh karena itu, demi perjalanan aktivitas pastoral, maka dibutuhkan adanya delegatus ad omnia, yaitu pribadi yang bertindak berdasarkan delegasi dari administrator apostolik. Dan administrator apostolik keuskupan sufragan Tanjung Karang, artinya saya, mengangkat Romo Yohanes Samiran SY sebagai delegatus ad omnia di keuskupan sufragan Tanjung Karang per 9 Juli 2021. Dengan demikian, fungsi-fungsi di kantor sekretariat Kuria Keuskupan Tanjung Karang masih berjalan sebagaimana biasanya. Yang kedua, Dewan Penasehat Uskup, yaitu Dewan Konsultores, dengan sendirinya masih tetap ada tanpa membutuhkan peneguhan kembali. Yang ketiga, Dewan Keuangan Keuskupan dan Ekonom Keuskupan akan tetap melaksanakan tugasnya melalui surat keputusan peneguhan kembali yang akan ditetapkan pada hari ini, 8 Juli 2021. Dewan yang keempat, Dewan Imam dan Dewan Pastoral dengan sendirinya juga dimisioner berhenti. Kelima, tadi sudah saya sebutkan tentang ekonom, saya sebutkan kembali bersama dengan Sekretaris Keuskupan. Ekonom dan Sekretaris Keuskupan akan tetap melaksanakan tugasnya melalui surat keputusan peneguhan kembali yang akan saya tetapkan pada hari ini 8 Juli 2021. Bagian-bagian atau divisi-divisi yang ada di bawahnya juga tetap berjalan sebagaimana biasanya. Yang keenam, Vikaris
yudisial dengan tim Tribunal Keuskupan masih tetap melaksanakan tugasnya tanpa membutuhkan peneguhan kembali. Yang ketujuh, dalam hal pelayanan sakramen Krisma di paroki-paroki dan pemberkatan atau peresmian gereja-gereja tetap sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan para romo paroki yang bersangkutan. Yang ke-8, dalam hal permohonan dispensasi perkawinan beda agama dan izin nikah beda gereja tetap dimohonkan kepada administrator apostolik. Kesembilan, dalam hal anulasi perkawinan sesuai dengan hukum menjadi hak uskup. Kesepuluh, dalam hal pelayanan pastoral parokial berjalan sebagaimana adanya, pastor-pastor baik pastor rekan maupun pastor paroki tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya dan sebagaimana selama ini bersama dengan seluruh perangkatnya di paroki masing-masing. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, administrator apostolik akan dapat menyatakan lain, tetapi baru itu akan terjadi sekali lagi dalam kasus-kasus khusus setelah 1 tahun keuskupan ini hanya memiliki administrator apostolik. Sebelum 1 tahun, administrator apostolik tidak akan melakukan perubahan apapun. Karena itu, semua siapapun pribadi yang akan menghendaki untuk melakukan pelayanan di tempat lain, mohon Anda tetap berada di tempat Anda dalam pelayanan selama ini. Yang ke-11, dalam hal perayaan Ekaristi, khususnya dalam doa syukur agung yang selama ini menyebut Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, sampai saya nanti mengambil alih secara kanonik tahta Keuskupan Agung Palembang, tetap disebutkan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono. Setelah saya menjadi resmi Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang, maka yang didoakan akan dikatakan administrator apostolik kami Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sampai terpilihnya uskup baru di keuskupan ini. Yang ke-12, hal-hal yang belum diumumkan di sini akan diberitahukan menyusul setelah nanti kami bicarakan bersama dengan Dewan Konsultores Keuskupan Tanjung Karang. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih Anda selama ini saya rasakan bekerja sama dengan sangat baik. Tetaplah bersatu dalam persiarahan bersama kita menuju kepada kepenuhan hidup kita dalam hal iman akan Allah yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita. Mohon doakanlah saya, dan saya juga akan tetap mendoakan Anda tetap sehat walafiat dan berlimpah berkat. Tuhan memberkati kita semua.